Oh ini. Ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah, kan ada trik bisa. Bawa 2 jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel, pasti tembus. Nah, kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah, itu kalau itu dua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Catatan Kaipul nih. Nah, kali ini lagi ramai banget tentang adanya orang yang bernama, katanya bilangnya habaib ya. Kemudian masih muda, usia 22 tahun udah bilang dia seorang habaib. Oke lah, siapapun dia, mungkin nanti video-video teman-teman bisa lihat video-video di YouTube gitu ya. Bener nggak itu habaib? Namanya habaib jindan namanya gitu ya. Kalau saya seorang habaib, mungkin saya KW atau cek di Robito Alawin. Nah, saya habaib. Waduh. Saya umur 22 tahun, Marcel. Sebelah sini Mas, kamera Mas. Santai. Umur saya 22 tahun, Marcel. Kalau saya seorang habaib, mungkin kamu kenal habaib. Saya KW atau cek di Robito Alawin. Nah, cek di Robito Alawin. Nah, cek di Robito Alawin. Nah, yang badannya cukup besar gitu ya. Masih muda 22 tahun, namun dia berasosiasi atau berkumpul dengan para dukun-dukun di asosiasi dukun Indonesia katanya, bersama pengacaranya Bang Firdaus kalau nggak salah ya. Nah, beliau tuh lagi viral banget ya, karena beliau menantang pesulap merah Indonesia untuk pembuktian dia memiliki kekebalan ya, memiliki ilmu kebal katanya. Nah, dan yang paling kontroversial juga, dia bilang selain ilmu kebal dia memiliki keturunan habaib tadi. Kemudian dia juga bisa katanya bisa ngasih makan jin, bisa ngelihat jin, bisa menerawang masa depan. Kemudian dia juga bisa dia memiliki nenek-neneknya yang mengajari jin. Wah, luar biasa. Bisa ngelihat jin. nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna itu ada pesantren jin. Itu ngajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. Untuk hal-hal itu agama Islam sudah menjelaskan bahwa tidak ada seorang manusia biasa yang bisa melihat jin secara langsung. Ya, kalau misalkan dia bisa lihat jin, dia mungkin bersekutu dengan jin atau dalam tubuhnya ada jin, ya, atau jin itu sendiri yang bisa melihat. Namun manusia tidak bisa melihat jin secara utuh, bentuk jin itu seperti apa. Namun di sekitar kita itu memiliki dua alam yang berbeda antara jin dan manusia yang sebenarnya ada di sekitar kita, namun tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Itu sih ya yang saya tahu penjelasannya. Kemudian apa sih yang unik dibahas di sini ya? Nah, yang perlu dibahas di sini adalah dia itu lucu sebenarnya. Ketika dia diundang podcast ke beberapa tempat gitu ya, termasuk di Dr. Richard Lee gitu ya. Kemudian beliau tuh ngomongnya membahas tentang dia punya ilmu kebal gitu ya. Namun ketika ditodong atau dibuat suatu pembuktian gitu, ketika Dr. Richard Lee bilang bisa nggak dibuktikan bahwa kamu ilmu kebal gitu ya. Tapi anehnya dia itu seperti menantang bahwa ayo gantian gitu, kalau mau pakai pisau kita gantian gitu ya. Nggak mungkin juga, karena dia kan Dr. Richard Lee nggak punya ilmu kebal ya. Oke. Giniin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Nah, sekarang kali sewang mau saya. Hah? Kalau satu kali Saya sewang. kan nggak kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya, nih. Nggak boleh. Dr. Richard Lee, gini ya. Ya. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Abokin itu jarumnya. Sombong amat. Saya masukin, kalau nggak bisa masuk, iPhone 1.
Nah, masukin. Ente kadang Panik gak? Panik gak? dengar. Ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Kayak Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi dia belum mempelajari. Belum mempelajari ini. untuk Oh, belum untuk bisa. masalah jarum ini. Dia Nanti belum pernah. kapan kita bikin waktu? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang Udah. saya doain. iPhone 13. Ya, iPhone 13. Gimana? Kan ini. ketong misalnya kan. Ini udah. Anjing lu, mati kayak lu anjing. Mati. Ayo. Baca. Udah, cepat. Ayo. Cunyum lu Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Nah, iya. Maaf. Gini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Yang mana nggak nih? Wah, jangan. Itu steril ya. Sudah dibuka. Nggak apa-apa. Ujungnya ini yang ini. Tajamnya ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa sampai batangnya. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus, dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Ini Yang keras. keras. Batangnya. Batangnya yang keras. Ini. Iya, yang lebih Yang keras. keras, yang lebih besar dong. Enggak, batangnya doang yang keras. Gede gitu ada nggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Ah. Oh ini. Ah, ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah, kan ada trik bisa. Bawa 2 jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel, pasti tembus. Ya. Nah, kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah, itu kan, itu kalau itu dua. Kemudian dia kasih contoh sedikit bahwa dia ilmu kebalnya dia tuh harus nggak bisa pakai silet, nggak bisa pakai cutter, nggak bisa pakai pisau dan sebagainya. Jadi kebal apa nggak sebenarnya itu? Ini nggak boleh, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kebal itu kan harusnya kan ya apa aja gitu ya, mau pakai silet, mau apapun, kebal ya kebal gitu ya. Nah sekarang dikasih contoh menggunakan jarum pentul ya, jarum gitu kecil pentul gitu ya. Kemudian dia praktekkan ke kulitnya dia gitu, dan anehnya, lucunya bukan aneh sih, ketika dipraktekkan ke dia tuh sebenarnya membengkokkan bukan menusuk lurus gitu, lucu. Banyak deh yang bongkar-bongkar yang apa namanya kelihatan banget bahwa dia sedang membengkokkan si jarumnya gitu. Iya. Itu dikatasin jarumnya. Lihat tuh. Iya, dia tangannya ke atas. Nyolok dikit tapi tangannya ke atas. Tuh, iya lah bengkok masuknya ke atas. Ya, lihat tuh masuk ini. Masuk tuh, lihat tuh goketannya tuh. Dia pegang Goketannya begini tuh. Gini. Hajar, Bib. Hajar. Tuh asli tuh. Jebol. Jebol. Coba, mana jebol? Nggak ada jebol. Ini lihat di bolong begini. Ini kan, iya maksudnya lu ke atasin, jarumnya jadi bengkok. Sekarang gini loh. Karena Lucu sekali kan. Kemudian anehnya lagi kan dia punya ilmu kebal ya, dia kan punya ilmu kebal. Namun apa yang dilakukan adalah masa dia yang kebal, dia yang nusukin ke orang lain yang nggak punya ilmu kebal. Kan lucu kan, aneh, dan menantang orang-orang yang di hadapan dia saat podcastnya gantian gitu. Ya enggak lah, dia kan mereka nggak punya ilmu kebal, yang ilmu kebal kan lu, ya kan? Kenapa lu tunjukkan bahwa gantian lah gitu kan, atau misalkan jarum itu ditusukkan ke orang lain, ya itu kan otaknya nggak ini ya, maksudnya nggak jalan gitu, nggak bisa berpikir bahwa ya kebal siapa sih. Kalau misalkan dia kebal, buktiin aja, lo potong iris-iris tangan menggunakan pisau lah gitu kan. Kebal tembak lah katanya, tapi kebal tembak juga katanya nggak boleh peluru inilah, nggak boleh inilah, jaraknya seginilah. Ya itu kan namanya kebal yang milih-milih gitu. Tapi kan di lapangan nggak bisa milih-milih, lu pakai tembakan apa, mau nusuk pakai apa. Yang taunya kalau misalkan lu kebal ya harusnya apa aja gitu ya. Tapi aneh, katanya kebal tapi dia harus nggak bisa pakai ini, nggak boleh cutter, nggak boleh ini, nggak boleh jarum suntik. Malahan dokter di channelnya Dr. Richard Lee itu dia ditantang bahwa mau nggak nih ada jarum abuket namanya, kalau nggak salah ya, abuket, maaf kalau misalnya ada yang salah.
kalau si jarum ini tembus, ya kan, berarti kamu nggak kebal. Tapi kalau misalkan nggak tembus sih, nanti dapat iPhone Pro Max, Pro gitu ya, 13 Pro katanya gitu. Nah itu kan, tapi dia nggak berani karena memang, aduh, dia bilang ini beda, ini jarumnya nggak bisa, ini begitu. Ya namanya ilmu kebal, ya lu di depan lu lagi apa gitu, ada senjata apa ya, lu harusnya kebal lah. Tapi kalau misalnya milih-milih ya percuma juga lu kebal-kebal begitu kan, nggak bisa diandalkan gitu. Misalnya wah ini nih ada jindan nih bisa kebal nih, maju lu duluan, sedangkan dia bawa parang, ya dia lari karena dia parang bukan ini nih, bukan kebal gua nih. Wah masa begitu kan, lucu kan. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang itu tuh nggak perlulah disombong-sombongkan gitu ya. Allah itu maha segalanya, dan lu ngerasa itu lu hebat ya, sebenarnya itu sedang mempermalukan diri kamu sendiri, temanku, sahabatku, bukan sahabatku sebenarnya. Wahai Bapak Jindan, Bapak Habib Jindan, ini sebenarnya kamu mempermalukan diri kamu sendiri di hadapan semua orang. Karena setiap orang nonton di video kamu nih, orang-orang yang diundang gitu ya, dan menonton video kamu tuh lucu sekali. Kamu itu nggak punya apa ya, merasa malu apa ya, dibilang kebal, menantang pesulap merah Indonesia lah, adu tembak dan sebagainya. Padahal ya itu mah bukan kebal namanya, Pak. Kalau kebal tuh nggak pandang mau pakai senjata apa, mau pakai pisau apa, mau itu kebal. Tapi kalau lu milih-milih ya percuma men, dan itu bikin malu diri kamu sendiri. Banyak kok videonya, kalau teman-teman bisa lihat di videonya, banyak banget nih, ini kan. Dan ya tahu sendiri, kamu bisa nilai sendiri mana yang beneran cerdas, mana yang ya mempermalukan diri sendiri. Oke? Pesan dari Kak Ipul adalah jangan pernah sombong jika memiliki ilmu, ya, baik ilmu yang nggak kelihatan atau kelihatan. Dan orang yang berilmu itu sebenarnya lebih harusnya nunduk seperti padi gitu ya, semakin beri semakin merunduk. Kemudian tidak perlu dipersombongkan gitu ya. Jadi kalau misalkan dibutuhkan aja gitu. Kalau itu kan seperti menantang, dan itu nggak perlu juga ditantang-tantang gitu ya. Ya, jadi tetap rendah hati, punya ilmu bagus, amalkan. Kemudian jangan sombong. Kalau misalkan sombong itu jadinya tuh kayak gitu tuh, mempermalukan dirinya sendiri, padahal tidak terbukti bahwa dia tuh kebal yang di pikiran masyarakat adalah kebal apapun, mau pisau, mau tembak, mau berapa meter, mau menggunakan apapun. Yang ya itu lucunya, kebal jarum pentul ya elah, kemudian terlihat sekali itu dibengkokkan. Jadi lucu ya, kalau Allah udah bilang kamu tuh dipermalukan ya karena kamu juga sombong dan sebagainya, ya itulah Allah permalukan orang-orang kayak gitu. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu dan sifat-sifat seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel Cerita Kak Ipul di video lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sampai ketemu lagi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.